Saya atas nama Indri Sri Wahyuningsi dengan NIM P003240180021. Di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai komunikasi yang baik antara teman sejawat dan pasien. Dapat kita lihat bentuk komunikasi atau kerjasama antara dokter dan teman sejawatnya seperti yang pertama, merujuk pasien. Pada pasien rawat jalan karena alasan kompetensi dokter dan keterbatasan fasilitas pelayanan, dokter yang merawat harus merujuk pasiennya pada teman sejawat lainnya. Kedua, bekerja sama dengan sejawat. Dokter harus memperlakukan teman sejawat tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, ras, usia, kecacatan, agama, status sosial, atau perbedaan kompetensi yang dapat merugikan hubungan profesional antara teman sejawat. Yang ketiga, bekerja sama dalam tim. Asuhan kesehatan selalu diingatkan melalui kerjasama dalam tim multidisiplin. Keempat, mengatur dokter pengganti. Ketika seorang dokter berhalangan, dokter tersebut harus menentukan dokter pengganti serta mengatur proses mengalihkan yang efektif dan komunikatif dengan dokter pengganti. Kelima, mematuhi tugas. Seorang dokter yang bekerja pada institusi pelayanan atau pendidikan kedokteran harus mematuhi tugas yang digariskan pemimpin institusi termasuk sebagai dokter pengganti. 6. Pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang kepada perawat peserta program pendidikan spesialis mahasiswa kedokteran dalam hal pengobatan atau perawatan atas nama dokter yang merawat harus disesuaikan dengan kompetensi dalam melaksanakan prosedur dan terapi yang sesuai dengan peraturan baru. Selanjutnya, komunikasi yang baik pada pasien. Yang pertama, mendengarkan dengan utuh. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam berkomunikasi dengan pasien adalah mendengarkan dengan utuh. Dokter atau tenaga medis harus mendengarkan keluhan dan ungkapan perasaan yang dimiliki oleh pasien. Kedua, menjawab dengan sabar dan pengertian. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang membuat lawan bicaranya bisa merasa nyaman, khususnya dalam hal ini adalah komunikasi dengan pasien. Oleh karena itu, dokter harus bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang ditanyakan pasien. Ketiga, penjelasan singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Keempat, gunakan bahasa tubuh yang sesuai. Bahasa tubuh adalah salah satu hal yang bisa mempengaruhi persepsi pasien terhadap maksud dari komunikasi yang dilakukan oleh dokter. Walaupun bahasa yang digunakan baik akan tetapi dari bahasa tubuhnya dokter tidak menunjukkan bahasa tubuh yang mendukung, maka bisa jadi maksud yang sebenarnya dari pasien tersebut justru berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh dokter. Itulah tadi video yang saya tampilkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.